Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA 1 Dayun kelas 11 MIPA 2 dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah. Saya Dimas Ma'arif. Saya Nadia Kamil. Saya Rika Tasya. Saya Sukma Ismail. Macam-macam komponen darah manusia. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi secara keseluruhan, komponen dasar manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Semuanya komponennya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. 1. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah dalam tubuh. 2. Sel darah. Jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60%, maka sel darah mengisi sisanya, yakni kurang lebih sekitar 40-45%. 3. Sel darah putih, leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas yang tidak main-main, yaitu melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. 4. Trombosit atau keping darah. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel merah. Trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting proses pembekuan darah, koagulasi saat tubuh terluka. Penyakit yang menyerang peredaran darah adalah yang pertama ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm dan tekanan darah distolik lebih dari 90 mm pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Penyebabnya kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, penggunaan jantah, kebiasaan konsumsi minum minuman beralkohol, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres, penggunaan estrogen. Pencegahannya ada mengurangi konsumsi makanan dengan kandungan garam yang tinggi, konsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan, berhenti merokok dan kurangi konsumsi minuman beralkohol, pengendalian berat badan, olahraga secara teratur dapat mengurangi kekakuan pada pembuluh darah yang memicu hipertensi. Jaga agar pikiran Anda tetap rileks atau santai. Yang kedua ada anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderitaan anemia pucat dan mudah lelah. Penyebab anemia yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah secara berlebihan, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Pencegahan anemia, makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti dan buah-buahan. Makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Buah-buahan kaya vitamin C misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Stroke adalah kondisi kesehatan yang serius yang membutuhkan penanganan cepat. Stroke terjadi ketika pasukan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak sehingga terjadi kematian sel-sel pada bagian area di otak. Penyebab utama pada stroke adalah tekanan darah tinggi, tingginya gula darah, dan tingginya lemak dalam darah. Cara pencegahannya adalah berhenti merokok, lakukan kegiatan fisik atau olahraga, mengonsumsi buah-buahan dan sayuran, dan jauh dari diabetes dan obesitas tinggi. Serangan jantung atau disebut juga infark miokardial terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner. Serangan jantung yang parah atau terhambat ditangani bisa menyebabkan beberapa komplikasi berbahaya. Komplikasi tersebut antara lain gangguan irama jantung atau aritmia, gagal jantung, shock kordigonik, dan henti jantung. Cara pencegahannya adalah memperbanyak konsumsi lemak baik dan serat, menjaga berat badan agar ideal, mengelola stres dengan baik, berolahraga secara teratur, berhenti merokok,
beristirahat yang tidur yang cukup. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.